Halo YouTube, masalah keuangan bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah hutang. Dan hutang sendiri itu tidak akan ada kalau kita tidak memulai untuk berhutang. Nah, di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya untuk menghindari memulai berhutang. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah hindari promo sale. Jadi belilah kalau kamu memang benar-benar butuh meskipun itu mahal. Jangan membeli karena murah. Membeli barang karena murah, padahal kita tidak benar-benar butuh barang itu, akan membuat budget kita untuk yang lain itu berkurang, sehingga kalau kita benar-benar ada barang yang benar-benar kita butuhkan harus kita beli, kita biasanya cenderung dan terdorong untuk berhutang, karena itu benar-benar kita butuhkan. Sedangkan uang yang benar-benar kita punya sudah kita gunakan untuk hal yang tidak benar-benar kita butuhkan, tapi sale tadi. Yang kedua adalah tutup semua kartu kredit, karena itu adalah hal paling mudah untuk memulai berhutang. Kalau Anda tidak punya, yaitu berita bagus, nggak usah apply kartu kredit. Jika butuh kartu kredit untuk payment apapun, lebih baik pinjem ke teman, saudara, orang tua, dan langsung dilunasi. Jangan dicicil ya. Yang ketiga adalah rencanakan setiap pengeluaran atau pembelian dengan baik. Jadi persiapkan uangnya dulu baru bertransaksi. Jangan buru-buru bertransaksi ketika uangnya belum kita siapkan. Karena kalau kita buru-buru bertransaksi, padahal uangnya belum kita siapkan, itu biasanya memang kita cenderung untuk berhutang. Contohnya kalau saya, pengeluaran saya yang paling banyak itu adalah untuk jalan-jalan atau traveling. Dan biasanya memang saya benar-benar merencanakan, jadi misalkan saya mau ke Jogja, saya perkirakan uangnya akan habis berapa dan saya akan pasang deadline. Jadi sampai tanggal ini saya akan menyiapkan uang senilai ini untuk traveling. Jadi bukan saya ingin traveling terus saya pesan hotelnya dulu dengan kartu kredit dan lain-lain baru berangkat, baru saya pikir gimana bayarnya, enggak. Jadi saya benar-benar saya rencanakan dulu berapa total habisnya, berapa yang harus saya siapkan, dan saya harus menyiapkan paling lambat tanggal berapa, dan baru saya berangkat dan saya bertransaksi ketika uangnya benar-benar sudah siap dan tidak mengganggu uang untuk pengeluaran yang lainnya. Yang nomor 4 yaitu hindari kepemilikan barang yang ganda atau berlebih, kecuali benar-benar ada budget dan ada tujuan yang jelas untuk barang tersebut. Contohnya sepatu, tas, motor, mobil, handphone, rumah, dan banyak lagi yang lainnya. Silahkan tulis contohnya di komentar ya. Jadi kepemilikan barang yang ganda atau berlebih itu tidak hanya menambah budget kita untuk membelinya, tetapi menambah budget kita untuk maintenance atau merawatnya. Dan kadang-kadang kita memang nggak memikirkan sampai situ. Kita hanya mikir, oh bisa belinya, tapi merawatnya gimana? Butuh perawatan seperti apa? Butuh biaya berapa setiap bulan, setiap tahun? Atau ada nggak waktu kita untuk merawatnya dan yang lainnya ya. Juga termasuk ada nggak tempat untuk menyimpannya ya. Jangan-jangan garasi cuma cukup satu mobil tapi ingin beli 2 mobil, taruh mana yang satunya. Yang kelima adalah gunakan mindset kita saat ini sudah punya semua yang kita butuhkan. Jadi kita kalau akan membeli sesuatu barang itu harus ada yang di-replace atau digantikan. Kalau tidak, berarti kita tidak benar-benar membeli sesuatu yang benar-benar kita gunakan atau belum benar-benar kita butuhkan. Misalnya nih, saya mau beli ini in case kalau saya misalkan apa. Saya mau beli ini nanti saya pakai kalau misalkan apa. Jadi yang masih pengandaian, yang masih just in case dan lain-lain itu biasanya nggak kepake. Coba dicek lagi barang-barang yang kita beli karena just in case apa, pasti nggak kepake. Jadi sekecil apapun itu kita sudah buang-buang uang kita. Dan uang yang kecil itu kalau kita tumpuk ya lumayan juga jumlahnya kan, ya nggak? Jadi berjaga-jaga itu memang perlu, tapi memang harus benar-benar rasional dan benar-benar diperhitungkan. Karena kalau enggak, kita hanya akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak benar-benar akan terjadi atau tidak benar-benar kita butuhkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah selalu cadangkan uang untuk keadaan darurat. Yang ini nggak perlu dijelaskan ya, semuanya sudah pada tahu. Jadi kira-kira seperti itu tips dari saya untuk menghindari mulai berhutang. Jika teman-teman ada tips atau saran yang lainnya, silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.